salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa anim wa karim wa barik alaih. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita tadabbur Quran surah Ali Imran ayat 42 dan semampunya kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama-sama 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalatil malaikah ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafak wastafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryamu qnuti li rabbiki wasjudi wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Dzalika min amba'il ghaib nuhi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Terakhir, idh qalatil malaikah ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin min بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, melebihkanmu atas wanita-wanita di seluruh dunia yang semasa dengan Maryam. Wahai Maryam, taatlah kepada Allah, sujudlah engkau kepada Allah, rukuklah engkau bersama orang-orang yang ruku. Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, padahal kamu tidak ada menyertai mereka atau tidak hidup sezaman dengan zaman mereka. Maksudnya zamannya Nabi Maryam, maksudnya zamannya Bunda Maryam dan Nabi Isa. Ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan kamu tidak hadir isi mereka ketika mereka bersengketa. Dan ayat terakhir,
Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat dari firman-Nya, yaitu Allah akan berikan engkau seorang putra. Allah beri nama Al-Masih Isa ibn Maryam, putranya Maryam. Wajihan, orang yang sangat terkemuka di dunia, juga sangat terkemuka di akhirat, dan wa minal muqarrabin. Beliau termasuk orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari luruskan niat, bulatkan tekad, insyaallah pagi ini kita pelajari apa yang pelan-pelan insyaallah bisa kita pelajari. Ayat yang ke-42. Ingatlah ketika malaikat Jibril Allah utus kepada Maryam, lalu ia mengatakan, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memilihmu, mensucikanmu, melebihkanmu atas perempuan yang lain yang hidup sezaman di zaman itu. Artinya Maryam, ibundanya Nabi Isa, terjaga kesuciannya, tahirah. Dia tidak sedikit pun punya rekam jejak yang buruk, kecuali Allah mensucikan beliau, Allah menjaga beliau. Bahkan di ayat sebelumnya kita berjumpa sama ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami telah bersamai Maryam di lingkungan yang baik, bersama orang-orang yang baik, di circle yang baik, guru yang baik, sehingga Maryam bisa mengambil istifadah dari gurunya. Siapa gurunya? Yakni Nabi Zakaria. Pentingnya lingkungan yang kemarin sudah kita bahas. Al-Imam Ibnu Katsir, di sini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, berita dari Allah tentang apa yang Allah sampaikan melalui utusan Allah, yakni malaikat Jibril kepada Maryam, yakni perintah Allah agar malaikat menyampaikan kepada Maryam bahwa Allah telah memilih Maryam karena banyaknya ibadah yang dia lakukan, kezuhudan yang dia pegang, kemuliaan dirinya yang ia jaga, kesucian daripada dirinya dari segala kotoran serta bisikan-bisikan syaitan, dan Allah telah memilih Maryam di antara wanita-wanita di seluruh dunia yang hidup sezaman dengan beliau. Hisham bin Urwah menceritakan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia mengatakan, Ali mengatakan, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairu nisaiha Maryam bintu Imran. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, khairu nisaiha Maryam bintu Imran, sebaik-baik perempuan adalah Maryam binti Imran. Jadi ini perempuan terbaik di zamannya, hadirin, yang suci, yang berilmu, yang zuhud, yang dia ikhlas hanya mencari doa Allah Azza wa Jalla. Ini namanya Maryam. Khairu nisaiha Maryam bintu Imran, sebaik-baik perempuan pada zamannya adalah Maryam binti Imran. Wa khairu nisaiha Khadijah bintu Khuwailid, dan sebaik-baik perempuan pada zaman ini kata Nabi adalah Khadijah binti Khuwailid. Siapa Khadijah binti Khuwailid? Istrinya Rasulullah, ibunda kita semua sebagai orang beriman. Juga Nabi memuji tentang Maryam. Kata Nabi SAW, kalian akan jumpai 4 wanita pemimpin syurga. Kalian akan jumpai 4 perempuan pemimpin syurga. Yang pertama Maryam binti Imran. Yang kedua Asiyah binti Muzahim. Yang ketiga Khadijah binti Khuwailid. Yang keempat siapa yang keempat? Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 perempuan pemimpin di surga. Jadi besok mudah-mudahan kalau sahabat TikTok, YouTube, Instagram, dan jamaah offline Masjid Fatimah Garung, khususnya yang muslimah, Allah izinkan masuk surga, besok akan melihat 4 pemimpin wanita di surga. Siapa aja mereka? Yang pertama adalah Maryam. Yang kedua adalah Asiyah. Siapa Asiyah? Istrinya Fir'aun. Yang keempat, yang ketiga Khadijah, istri Rasulullah. Yang keempat Fatimah. Siapa Fatimah? Putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis itu pujian kepada ibunda Maryam, bahwasanya beliau adalah wanita yang mulia, menjaga kehormatan dirinya, bahkan beliau pemimpin di surga kelak. Allahu akbar walillahil hamd.
Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim. Kamula minar rijal katsirun wa lam yakmul minan nisa illa Maryam bintu Imran wa Asiyah imra'atu Fir'aun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, lelaki yang sempurna itu banyak jumlahnya, namun wanita yang sempurna adalah Asiyah binti Asiyah imra'atu Fir'aun wa Maryam bintu Imran. Kata Nabi, ini juga memuji ibunda Maryam. Pujian ini nanti sudah tahu jemaah, mengarah kepada kesucian ibunda Maryam, kesuhudannya, kecerdasannya, keindahan akhlaknya, santun perangainya beliau, ilmunya yang sungguh sangat luar biasa. Belum lagi gimana beliau menjaga kehormatan dirinya. Nabi bersabda, laki-laki yang sempurna itu banyak jumlahnya, tapi wanita hanya terbatas di beberapa saja. Salah duanya Nabi menyebut Maryam binti Imran, lalu berikutnya Asiyah imra'atu Fir'aun, Asiyah istrinya Fir'aun. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, nomor hadis 3432. Hadis di atas juga diriwayatkan oleh para perawi yang banyak kecuali Abu Daud. Saking banyaknya riwayat-riwayat yang menceritakan tentang kemuliaan daripada ibunda Maryam. Sedangkan menurut riwayat Bukhari yang lain adalah sebagai berikut, laki-laki yang mencapai kesempurnaan itu banyak jumlahnya, dan tidak ada wanita yang mencapai kesempurnaan kecuali Asiyah istri Fir'aun dan Maryam binti Imran. Dan wa inna fadla Aisyah ala nisa ka fadli tharid ala sa'iri ta'am. Yang kedua riwayat Muslim, yang ketiga riwayat Bukhari Muslim. Yang keempat diulangi, ditambahkan. Kalau yang ketiga itu kemuliaan Bunda Maryam dengan Asiyah. Kalau yang keempat Bunda Maryam, Asiyah, dan Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Empat hadis ini menunjukkan sebaik-baik wanita di zaman itu Maryam. Sezuhud-zuhud wanita di zaman itu Maryam. Secerdas-cerdasnya wanita di zaman itu Maryam. Dan ini membantah fitnah-fitnah yang mengatakan Bunda Maryam nggak mungkin bisa punya keturunan kalau dia tidak disentuh oleh laki-laki. Nggak mungkin ia hamil kalau tidak ada laki-laki yang menjamahnya. Ini membantah semuanya, karena Allah innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bagi Allah sangatlah mudah. Wanita sekalipun tidak disentuh oleh laki-laki manapun, kalau Allah izinkan ini hamil kamu, sangat mudah bagi Allah. Dan ayat ini membantah fitnah-fitnah yang mengatakan ibunda Maryam berbuat yang nista, berbuat yang keji, waliyadzubillah. Karena sungguh ini pujian dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda Maryam, juga daripada Allah langsung menyebutkan dalam Al-Qur'an, engkau wastafaki, wanita-wanita yang mulia, yang luhur, yang suci, yang menjaga kehormatan diri. Apalagi ada kalimat ala nisa'il alamin, engkau ini wanita terpilih, lebih baik dibanding semua wanita yang hidup sezaman di zaman itu. Allahu Akbar. Dan hadirin, perlahan coba jadikan inspirasi nama-nama besar yang ada dalam kisah Al-Quran atau dalam hadis, jadikan nama itu lekat dan dekat dengan nama anak cucu keturunan kita. Wabil khusus sahabat-sahabat di rumah, kalau hari ini qadarullah sedang mengandung, coba belajarlah mempersiapkan nama yang nama itu tuh dekat dengan orang-orang salih yang ada, yang Allah sudah firmankan dalam Al-Quran atau dalam hadis otentik. Contoh di depan mata, Maryam, cerdas, berilmu, luhur, mulia budi pekertinya, santun perangainya. Contoh, kalau nanti Allah karuniai seorang putri, berilah nama itu. Siapa nama putrinya? Maryam. Maryam. Atau nama-nama yang lain yang baik, yang bagus. Kata Nabi SAW, Allah mencintai
Nama-nama yang bagus diantaranya Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, dan penamaan yang ada Asmaul Husna tapi sematan awalnya adalah Abdun, hambanya Allah. Abdul Jabbar, Abdul Samad, Abdul Qahar, Abdul Malik. Kayak gitu jemaah. Jadi sekali lagi ya hadirin jamaah rahmatullah, kadang kita kalau melihat nama-nama bagus itu sebaiknya pakai nama bagus itu untuk kita namai anak cucu, keturunan-keturunan kita. Memang boleh jadi nanti keturunan kita belum sebaik Bunda Maryam, belum sebaik Bunda Aisyah, atau belum sehebatnya Asiyah, Imra'atu Fir'aun. Tapi setidaknya dengan nama-nama itu kita menginginkan anak cucu keturunan kita nanti sehebat mereka, karena kita beri nama dengan nama-nama itu. Dan dari tafsiran yang tadi menjelaskan 4 riwayat hadis, yang pertama riwayat Tirmidzi, yang kedua riwayat Muslim tentang 4 pemimpin wanita di surga, yang ketiga riwayat Bukhari Muslim tentang 2 wanita yang mulia di zamannya, Asiyah dan Maryam, yang keempat riwayat Bukhari Muslim juga sama 2 wanita yang mulia zamannya, ditambahkan keutamaan Bunda Aisyah dibanding perempuan-perempuan di zaman itu. Setelah itu Allah memerintahkan kepada malaikat agar Maryam memperbanyak ibadah, agar Maryam memperbanyak sujud, agar Maryam memperbanyak sujud, agar Maryam memperbanyak ruku. Ya Maryamu qnuti li rabbik wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, taatlah kamu kepada Allah. Orang udah taat, udah baik, udah bagus, masih disuruh taat kepada Allah lah hadirin. Kebayang gak kita yang belum apa-apa berarti harusnya kayak gimana? Kalaulah Bunda Maryam itu Allah label dengan sedemikian rupa baiknya, bagusnya, tetap Allah perintahkan untuk taat. Hadirin, ini mah tentang bagaimana kita mengkondisikan diri kita untuk senantiasa taat kepada Allah dimanapun, kapanpun. Jangan mentang-mentang kita sudah dianggap sebagai seorang ustadz lah, guru lah, kiai lah, gus lah, terus kita melepaskan ketaatan itu begitu saja. Enggak hadirin. Oh saya santrinya banyak, oh saya mustami'nya banyak. Mustami itu artinya pendengar mungkin. Pendengar mungkin Anda bilang kayak gitu. Oh tenang aja, santrinya banyak atau apanya banyak. Tetap hadirin, sekelas Maryam aja disuruh taat sama Allah. Ya Maryamu qnuti li rabbik. Wahai Maryam, taat kamu kepada Rabbmu. Kita nih hadirin, masing-masing lihatlah diri kita. Kadangkala ketaatan itu mulai pudar pelan-pelan. Manakala semakin bertambah tinggi ilmunya, kadang ketaatan makin memudar. Maka belajar mentaati Allah dikala ramai maupun dikala sendirian. Banyak orang bisa taat ketika ramai, tapi jarang orang yang bisa tetap taat manakala sendirian. Jaga diri dari kesendirian. Daripada sendiri berbuat maksiat, mending hendaknya dia beramai-ramai, jaga di circle yang positif, di circle yang baik, dalam lingkungan dan pergaulan yang baik. Niscaya orang-orang yang menjaga circle-nya, menjaga lingkungannya, menjaga jalinan persahabatannya dengan siapa mereka bersahabat, Allah akan menganugerahkan kebaikan selama dia berada dalam circle yang baik. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu nanti tergantung kepada teman dekatnya. Almar'u, manusia itu nih, ala din, di atas agama, khalilihi, siapa teman dekatnya, siapa circle-nya, siapa lingkungannya. Kalaulah sekelas Ibunda Maryam yang circle-nya baik tetap disuruh taat, apalagi kita yang circle-nya tidak sebagus circle-nya Ibunda Maryam. Maryam dosennya langsung Nabi Zakaria. Lah kita dosennya siapa jemaah? Ada seorang nabi di antara kita? Enggak ada. Ana khataman nabiyyin, kata Rasulullah, aku penutup para nabi, la nabiyya ba'di. Enggak ada nabi sesudahku, kata Nabi.
Maryam belajar langsung dari Nabi Zakaria, sebaik-baiknya pembelajaran langsung diasuh oleh Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Maryam yang lingkungannya sebagus dan sebaik itu, tetap Allah suruh, ya Maryamu qunuti li rabbiki. Wahai Maryam, taat kamu kepada Allah. Apalagi kita jemaah. Kalau Bunda Maryam aja disuruh taat, apalagi kita. Wasjudi, sujudlah kamu sebanyak mungkin kepada Allah. Warka'i, rukuklah kamu kepada Allah. Ma'arraki'in, bersamailah orang-orang yang rukuk. Ayat ini menerangkan kalau ada lingkungan baik bersamai, kalau ada majelis taklim bersamai, kalau jamaah bisa ruku bareng orang-orang yang ruku, artinya warka'i ma'arraki'in, itu orang ruku kan berarti sedang sholat. Sholat itu kan varian dari salah satu amal salih. Warka'i ma'arraki'in, coba kamu ruku ya bersama orang-orang yang ruku. Itu maknanya kalau ada kebaikan jangan kamu lewatkan, ikut sertakan dirimu dalam kebaikan. Tulis di kolom komentar sahabat, kalau ada kebaikan jangan dilewatkan, ikut sertakan dirimu dalam kebaikan. Kalau ada kebaikan jangan lewatkan, ikut sertakan dirimu dalam kebaikan. Kita ini waktunya kan terbatas, sehingga membuat harusnya orang yang sadar waktunya terbatas dan dia akan pulang ke pangkuan Allah, meninggalkan semua yang hari ini dia cari di atas muka bumi. Dia harus sadar betul bahwa persiapannya harus panjang karena perjalanannya juga sangat panjang. Salah satunya adalah untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan berbuat kebaikan, untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan dalam berbuat kebaikan. Karena gak setiap hari kita bisa berbuat baik hadirin. Coba jamaah kadang bertanya kepada diri anda, dan saya pun juga bertanya sama diri saya, apakah kalau subuh ini kita tidak datang ke majelis ilmu, besok ada jaminan buat kita untuk semangat kembali datang ke majelis ilmu? Belum tentu, gak ada jaminan. Sering bahkan dinasihatkan oleh kakak kelas kami di pondok pesantren tentang hal itu. Karena kadang sekali aja kita runtuh tembok pertahanannya, maka sulit bagi kita untuk membangunnya dari awal. Karena udah jatuh nih tembok pertahanan dalam berbuat baik. Makanya hadirin, Maryam disuruh taat sama Allah, disuruh sujud, disuruh ruku. Al-Imam Ibnu Katsir juga mengatakan yang sebagian Allah perintahkan kepada Bunda Maryam ini merupakan ketentuan untuk menghadirkan keberkahan berlimpah kepada setiap manusia. Jadi kalau manusia, kalau saya, anda, kita semuanya hidupnya mau barokah, taat kepada Allah, sujud, ruku, bersamai orang-orang yang ruku. Hadirin, simple. Kalau kita mau dapat keberlimpahan hidup yang penuh dengan barokah, kalau kita mau dapat keberkahan hidup yang luar biasa, taat kepada Allah, sujud engkau kepada Allah, rukuklah engkau kepada Allah, dan bersamailah orang-orang yang ruku. Dalam bahasa lain, kalau ada kebaikan jangan pernah disia-siakan, ikut sertakan diri kita dalam kebaikan. Ikut. Warka'i ma'arraki'in. Maryam ruku ya sama orang-orang yang ruku. Di sini jelas-jelas diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari Maryam, sebelum nanti Allah hadiahkan hadiah yang hebat kepada Maryam, agar Maryam itu taat, tunduk, khusyuk, sujud, ruku, bersamai kebaikan-kebaikan orang-orang yang ruku. Allah. Teman kita ruku, ayo ruku bareng sama teman-teman. Teman kita sujud bareng sama beliau. Teman-teman kita hadir majelis ilmu bareng beliau. Ajak besti kita untuk sama-sama masuk surga. Teman-teman ditulis di kolom komentar nih. Ajak besti kita untuk sama-sama masuk surga. Karena surga itu luasnya
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Nih, surga luasnya nih jemaah. Wa jannatin arduhas samawat wal ard u'iddat lil muttaqin. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Manusia itu baru sebumi doang loh jemaah. Manusia itu baru sebumi doang, ya kan? Emang ada manusia yang dimakamkan di planet Mars gitu? Atau di planet Pluto? Nggak ada. Manusia itu baru sebumi doang. Sedangkan surga luasnya seluas langit dan bumi. Maka ajak bestimu untuk sama-sama masuk surga. Ajak besti kita untuk sama-sama masuk surga. Karena surga akan terlalu luas kalau kita hanya seorang diri. Tapi ajak juga kawan-kawan, ajak juga teman-teman. Makanya Nabi bersabda toh dalam hadis yang mulia, falyanzur ahadukum man yukhalil. Kalian tuh harus hati-hati ya pilih teman. Berhati-hati banget ya circle. Hati-hati ya lingkungan. Kenapa sih? Karena Nabi mau kita tuh hadir di tengah-tengah, mewarnai yang baik-baik. Atau kalau kita belum bisa mewarnai, jangan diwarnai dengan yang buruk-buruk. Lingkungannya yang baik. Ikut ruku sama orang-orang yang ruku, itu maknanya. Ya Maryamu qnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, taat kamu kepada Allah, sujud kamu kepada Allah, jaga penuh kekhusyuan kepada Allah dalam ibadah-ibadahmu, dan beramal solihlah. Dan beramal solihlah bersama orang-orang yang beramal solih. Indah jemaah. Yuk beramal solih bareng-bareng. Gandeng sahabat kita untuk sama-sama, gandeng sahabat kita untuk sama-sama masuk surga. Keluarga, sahabat, teman, apalagi mereka yang berjuang bersama bareng kita. Siapa aja mereka? Anak, istri, pasangan hidup. Tapi nanti kan ujungnya juga sendiri. Sendiri-sendiri juga. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari di mana saudara lari, orang tua lari, pasangan hidup lari, anak-anak lari, bapak ibu lari. Orang nggak mau deket dan kenal sama kita karena masing-masing memikirkan dirinya masing-masing. Betul. Tapi bukan berarti di dunia kita nggak punya keluangan waktu yang sengaja diluangkan untuk mendekat kepada mereka, bergabung dalam kegiatan amal soleh membersamai mereka. Enggak. Tetap Allah maunya, ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, ini berlaku juga untuk kita nasihatnya jemaah. Karena nasihatnya ini mencakup keumuman. Nasihatnya yang pertama taat. Nasihatnya yang kedua sujud. Nasihatnya yang ketiga bersamai orang-orang yang ruku. Allahu Akbar. Lalu berikutnya, itulah sebagian dari berita-berita gaib yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad. Berita yang gaib maksudnya kabar tentang Bunda Maryam, bagaimana Allah ceritakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal engkau Muhammad dan kita semua tentu saja tidak pernah hidup satu zaman bersama mereka. Siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka berselisih untuk memperebutkan pengasuhan kepada Maryam. Ini kita nggak hidup sezaman loh. Tapi Allah mau beritahu hikmah bahwa siapa yang taat, yang menjaga sujud, yang menjaga ruku, Allah pasti bahagiakan hidupnya dunia akhirat. Dan kamu tidak hadir di sini maknanya adalah kamu tidak ada bersama mereka hidup sezaman. Kamu tidak hidup sezaman bersama mereka wahai Muhammad. Lalu kamu Allah beritahukan secara gamblang peristiwa tentang apa yang terjadi di tengah-tengah mereka.
Allah memperlihatkan kepadamu Muhammad seolah-olah engkau hadir menyaksikan pada zaman itu di mana mereka mengasuh Maryam, menyoal Maryam, mengasingkan Maryam, disebabkan itu karena Maryam hamil tanpa ada laki-laki yang menyentuhnya, atau Maryam mengasingkan diri. Itu seolah-olah Nabi digambarkan, Nabi itu melihat langsung kejadian itu. Dan ini mujizat Nabi SAW. Allah karuniai kepada Nabi Muhammad SAW. Berikutnya hadirin ayat 45. Kabar gembira bagi Maryam As-Siddiqah dengan lahirnya Isa ibn Maryam. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Allah berfirman, ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan engkau tentang sebuah berita akan datangnya lahir dari dirimu seorang putra yang Allah ciptakan dengan kalimat Allah langsung daripadanya, yang Allah beri nama langsung juga Allah yang menamainya Masih ibn Maryam. Namanya Al-Masih, Isa putra Maryam. Wajihan, orang yang sangat terkemuka, bukan cuma di dunia tapi juga wal akhirah, fid dunya wal akhirah. Wajihan fid dunya wal akhirah. Anakmu ini nanti kelak akan menjadi seorang yang sangat terkemuka di dunia dan di akhirat. Wa minal muqarrabin. Anakmu ini adalah anak yang sangat dekat, taat kepada Rabbnya. Allahu akbar walillahil hamd. Ini hadiah jamaah. Siapa yang mau melihat indahnya mutiara harus berani menyelam di dasar lautan. Siapa yang mau melihat selaksa keindahan, dia harus dapatkan keindahan itu dengan penuh perjuangan. Itu rumus. Capek, beramal soleh capek, bersama orang-orang baik, di circle yang baik, sabar. Mungkin ada yang membuat hati Anda kurang berkenan saat bergaul bersama mereka karena dikit-dikit Anda diingatkan, dikit-dikit Anda disuruh sedekah, dikit-dikit Anda diminta baca Quran, dikit-dikit Anda diingatkan kalau keliru jalan. Capek bersama orang-orang soleh kan. Kita panjang tidurnya biasanya, tiba-tiba dia ngajak kita bangun sholat tahajud. Orang-orang soleh. Tapi hadiah kesudahannya sangat istimewa. Makanya mutiara harus diselami di dasar lautan. Keindahan hidup harus diraih dengan penuh perjuangan. Itu rumus. Hadiah Nabi Isa, seorang anak laki-laki yang akan terkenal, terkemuka di seluruh seantero dunia sampai akhirat. Dan dia adalah orang-orang yang taat. Itu kan kabar gembira yang tak ternilai harganya dari sebuah ketaatan seorang ibu bernama Maryam. Hadirin, hari ini tuh kita punya anak, tapi kan nggak ada jaminan anak, misalkan insya Allah biinilah, kalaulah hari ini Allah titipkan kepada kita punya anak, tapi kan nggak ada jaminan anak kita akan soleh terus kan. Jangankan soleh terus, soleh aja anak kita, ada jaminan nggak jemaah? Wahai Pak Haji, Bu Haja, atau Pak Fulan, Ibu Fulana, nanti Allah akan mengkaruniai kepada rumah tangga kalian keturunan. Apakah ada jaminan nanti kita punya anak-anak kita pasti solih? Belum tentu. Anak kita pasti mau sujud, ruku, pasti anak cucu keturunan kita mau bersamai kebaikan? Belum tentu. Makanya salah satu kabar gembira yang Allah berikan kepada Maryam, Allah katakan di sini, Innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masih Isa bin Maryam. Allah beri kabar gembira untukmu wahai Maryam, karena engkau menjaga kesucianmu, Allah hadiahkan akan lahir dari rahimmu dengan kuasa Allah dan kalimat-kalimat darinya seorang anak laki-laki bernama Isa putra Maryam. Jadi Nabi Isa tuh nggak ada binnya, tapi nggak ada bin kepada bapaknya, tapi Nabi Isa itu binnya kepada ibunya. Isa
ibnu Maryam. Nggak ada, karena memang Allah yang menciptakan Nabi Isa. Lahir tanpa seorang bapak, lahir ketika kecil bisa bicara jemaah. Kan ada bayinya ya. Bayinya siapa yang bisa bicara? Ada bayinya Juraij. Sama salah satunya Nabi Isa ketika bayi, ia bisa berbicara. Itu mukjizat. Wa minal muqarrabin, dan ia termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah berfirman wajihan fid dunya wal akhirah minal muqarrabin, maknanya kata Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir, sesungguhnya Isa putramu kelak akan memiliki kehormatan. Isa putramu kelak akan memiliki kedudukan di sisi Allah di dunia dengan syariat yang telah Allah wahyukan kepadanya, dan Allah akan turunkan Alkitab kepada Isa, dan Allah karuniakan yang Allah begitu banyaknya mengkaruniakan kepada Nabi Isa dari keistimewaan dan mujizat-mujizat. Dan sedangkan di akhirat kelak ia akan memberi syafaat di sisi Allah kepada orang-orang yang Allah izinkan untuk bisa memberi syafaat kepada mereka. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah atas mereka semuanya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Jadi makna mulia di dunia itu dikasih banyak kelebihan mukjizat. Apa aja mukjizat Nabi Isa? Satu, bisa berbicara di kala bayi. Dua, bisa menghidupkan orang mati. Orang mati bisa dihidupin lagi loh jemaah. Yang ketiga, menyembuhkan penyakit kusta. Yang keempat, menyembuhkan mata yang buta. Mata yang buta seperti ini kan sama Nabi Isa. Sembuh, Allahu Akbar. Sembuh. Mujizat Nabi Isa alaihi salam. Allahu Akbar. Terus apa makna terkemuka di akhirat? Itu kan di dunia ya. Allah berikan ia gelar Nabi Ulul Azmi, Nabi, Rasul. Allah turunkan Alkitab kepada Nabi Isa. Allah jadikan Nabi Isa punya banyak mujizat. Itu keutamaan di dunia. Wajihan fid dunya. Tapi yang disebut dengan wajihan fil akhirah, orang ini akan Allah karuniakan menjadi kelebihannya di akhirat. Nabi Isa Allah izinkan memberi syafaat kepada orang yang yang Allah kehendaki, atas bagaimana Nabi Isa mau memilih orang itu untuk diberikan syafaat dari beliau. Tapi ada tapinya nih jemaah. Nabi Isa bisa beri syafaat, tapi adalah atas seizin Allah. Tapi yang kedua, Nabi Isa memang bisa memberi syafaat atas izin Allah, tapi lebih banyak syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka senanglah jemaah jadi umatnya Rasulullah. Ada dalam, mohon maaf saya tidak terlintas hadisnya, riwayat siapa, lupa. Nanti saya cari-cari lagi. Tapi ada kisah, ini di hadis jemaah kisahnya. Tidak terlintas riwayatnya, riwayat siapa karena lupa, mohon maaf. Waktu itu ada orang datang kepada Nabi Adam, wahai Adam, selamatkan kami, selamatkan kami. Lalu Adam bilang, aku tidak bisa menyelamatkan kalian karena dulu aku telah pernah berbuat dosa. Datang kepada Nuh. Mereka datang kepada Nuh, ya Nuh, selamatkan kami, selamatkan kami. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Datang kepada Ibrahim, selamatkan kalian. Terus begitu. Datang kepada Musa, bilang kepada Musa. Musa datang kepada Isa. Datang kepada Nabi Isa. Kata Isa, sungguh aku tidak bisa menyelamatkan kalian karena sungguh generasi sesudahku menjadikan aku sebagai Tuhan, dan aku tidak bisa kecuali atas seizin Allah atau hanya segelintir saja. Lalu suruh datang sama Nabi Isa, datang kalian kepada Muhammad SAW. Semua datang kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad SAW nanti menolong kita semua. Allahu Akbar. Mereka-mereka yang hatinya jujur dengan imannya ditolong, yang tidak mujahirina, yang tidak terang-terangan berbuat dosa ditolong sama Nabi besok. Makanya jemaah, jangan bangga dengan dosa. Jangan malah berbangga upload dosanya, posting dosanya. Jangan.
Karena kata Nabi, kullu ummati mu'afan illal mujahiruna. Kalau kamu menjadi umatku, kamu pasti akan Allah maafkan semua kesalahan-kesalahan yang pernah kamu lakukan. Asalkan satu syaratnya, illal mujahirun, yang penting kamu jangan tampakkan secara jelas dan terang-terangan kalau kamu berbuat dosa, dan malah kamu bangga dengan dosa yang kamu perbuat. Jadi kalau berbuat dosa tuh ya jangan bangga, malah harusnya mohon ampun sama Allah, istighfar sama Allah, taubatan nasuha. Jangan malah bangga, malah disebar. Ini lagi nyekek botol apa, terus malah disebar luaskan. Jangan. Oh berarti kalau nggak disebar luasin boleh? Ya nggak boleh juga jemaah. Tapi maksudnya dosa yang Allah lihat lalu Allah tutup, dosa yang pernah kita perbuat lalu Allah lihat dan kemudian Allah tutup, jangan dibuka-buka. Karena Allah tuh udah sayang banget sama kita. Kamu kemarin berbuat dosa ini ya, aku tutup, jangan dibuka ya. Gitu jemaah. Coba lihat diri kita tahun 90-an, 2000-an, 2010 ke atas, 2020 ke atas, bahkan hari ini. Coba lihat diri kita, coba lihat hidup kita. Kalau sholat masih kita tinggalkan, kalau majelis ilmu masih sering kita abaikan, kalau Quran masih sering kita lalaikan. Bukankah Allah sudah tutup aib-aib kita? Sudah. Maka jangan dibuka lagi ya. Maka jangan disebarluaskan ya. Kan Allah udah tutup. Allah kan sayang sama kita. Yang dulu pernah zina ditutup aibnya sama Allah. Yang dulu pernah khamr ditutup aibnya sama Allah. Narkoba ditutup aibnya sama Allah. Syirik, datang ke dukun, ditutup aibnya sama Allah. Korupsi ditutup aibnya sama Allah. Apa dosa yang dulu pernah diperbuat, pasti Allah tutup. Maka dosa yang pernah diperbuat dan Allah sudah tutup, jangan dibongkar. Jangan malah dengan bangga diupload. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirun. Kata Nabi, umatku tuh ya pasti dimaafkan, kecuali kalau kamu bangga dengan dosa yang kamu lakukan. Nah kalau cerita tujuannya untuk mengedukasi supaya nggak jatuh di jurang yang sama, boleh, silahkan, dengan tujuan Anda mengingatkan kaum muslimin, jangan berbuat kayak gini ya. Saya udah pernah ngelewatin fase ini dan ini nggak ada baik-baiknya sama sekali. Jangan berbuat gitu ya. Saya pernah ada di fase itu dan ternyata hidup kayak gitu tuh nggak tenang sama sekali. Nggak apa-apa. Kalau emang tujuannya mengingatkan, tentu nggak usah juga diceritain detailnya. Oh dulu gimana mekanisme ngebaksnya, ngeganjanya, narkobanya. Oh dengan gimana, alatnya apa aja, prosesnya berapa menit. Oh gimana, nggak usah diceritain. Yang jelas intinya aja, dulu pernah terjatuh di lubang yang salah, kalian jangan sampai. Secara cerita umumnya aja. Yang dulu pernah berzina, nggak usah juga didetailkan. Kronologi kejadiannya dulu jam sekian pagi, terus masuk inilah, nggak usah diceritain detailnya. Dan bahkan kalau bisa tutup, nggak usah dibuka aja. Kalau bisa tutup, nggak usah dibuka. Kalaupun mau ceritain, samarkan atas keumuman lafaz, sehingga mereka tidak menduga bahwa itu adalah kita yang sedang diceritakan. Misalkan bisa jadi tujuannya untuk mengedukasi umat. Jadi Nabi Isa, dia akan dapat kemuliaan, beliau akan dapat kemuliaan di dunia dan akan dapat kemuliaan di akhirat. Wa minal muqarrabin. Makna muqarrabin di sini artinya adalah Nabi Isa adalah orang yang Allah terima.
Dan dia adalah orang yang muqarrabin, sangat dekat menjaga kedekatan kepada Allah. Siapapun yang menjaga kedekatannya kepada Allah, Allah nanti menjaga dirinya. Maka mau dijaga Allah? Jawabannya, jaga kedekatan kita kepada Allah. Dalam hadis Nabi bersabda riwayat Imam Tirmidzi, "Ya bunayya, ya bna ammi, wahai anak pamanku." Nabi bilang kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billah." Ya bna ammi, wahai anak pamanku, maksudnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, karena hadis ini turun Nabi bicara kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ihfadillah yahfadka, kalau kamu mau dijaga Allah, kamu jaga dulu hukum-hukumnya Allah. Ihfadillah, kalau kamu jaga Allah dengan seluruh hukum-hukumnya, syariat-syariatnya, tajidhu tujaha, kamu akan dapati hidupmu dilindungi, di cover oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau minta langsung sama Allah, kalau mohon pertolongan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin minal muqarrabin, ayo jadilah orang yang dekat kepada Allah. Mendekatlah jamaah, karena tidaklah seorang hamba itu mendekat kepada Allah kecuali Allah akan menyambutnya lebih baik dari cara dia mendekat. Kata Nabi, siapa yang mendekat kepada Allah satu jengkal, Allah datang kepadanya satu hasta. Siapa yang mendekat kepada Allah satu hasta, Allah datang kepadanya satu depa. Siapa yang berjalan menuju Allah, Allah datang kepadanya dengan berlari. Hadis sahih riwayat Muslim. Jangan putus asa dari rahmat Allah jemaah. Jangan sekali-kali putus asa dari rahmat Allah. Sungguh besar, luas ampunan yang Allah berikan. Sungguh besar dan sungguh luas maaf yang Allah akan hadirkan. Hadis yang terakhir, hadis nomor 42, Arba'in An-Nawawiyah, Nabi telah pernah bersabda, Allah berfirman di hadis qudsi, "Ya bna Adam walau dzunubuka, ya bna Adam law dzunubuka ana as-sama, summa laqitani." Wahai anak Adam, kalau dosamu sepenuh langit, terus kamu datang kepadaku dalam mengucap istighfar yang sungguh-sungguh istighfar kamu kepadaku, maka aku ampuni semua dosa-dosamu. Wala ubali, kata Allah, aku tidak peduli. Allahu Akbar. Wala ubali. Selama kita mendekat pada Allah, yakin Allah akan berkahi hidup kita. Barakallahu fikum. Hadirin, sampai sini dulu kajian kita. Bagi sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya, dan mari kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Baik ibunda, kalau ada pertanyaan, fadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ini, setelah Maryam lahir, kok ada semacam ujian menukar pena, siapa yang akan mengasuh? Nah, itu maksudnya itu seperti apa? Dan kemudian diasuh oleh Nabi Zakaria, itu bagaimana? Kok ada bayi lahir lalu ada diundi seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 164. Mereka melempar anak panah untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan kamu Muhammad tidak hadir ketika mereka bersengketa tentang hal itu. Artinya tentang gamblang peristiwa undian tersebut dimaksudkan adalah untuk siapa yang berhak mengasuh Maryam, karena pada zaman itu zaman di mana orang tua daripada Maryam tentu sangat terbatas dalam membersamainya.
Sehingga membuat di zaman itu qadarullah masyafal dihadirkan undian siapa yang berhak untuk mengasuh Maryam. Dan sejatinya jamaah yang dirahmati Allah, undian ini juga berlaku ketika mereka masyarakat di tempo itu mereka mau pergi. Arahnya pergi kemana? Mereka kadang melempar, arahnya mengarah ke barat, lalu mereka datang atau pergi ke barat. Atau dalam kitab Syekh Muhammad At-Tamimi, Kitab Tauhid, disebutkan di sana cara orang-orang terdahulu mengundi itu bukan cuma sekedar nih diasuh oleh siapa nih, tapi arah. Selain itu juga saya pergi atau enggak itu diundi dengan cara mencabut buntut daripada burung-burung. Jadi ada burung merpati ditangkap, lalu kemudian buntutnya itu semua dicabut sampai gundul. Berangkat enggak, berangkat enggak, berangkat enggak, berangkat enggak, mereka enggak berangkat. Karena itu jemaah, mereka enggak berangkat. Dan kenapa harus melewati hal tersebut? Allahu a'lam bishawab. Allah tentu saja lebih tahu, punya skenario hal itu. Dan kenapa jatuhnya kepada Nabi Zakaria, dan tentu saja Allah juga yang paling tahu dan paling punya skenario tentang hal tersebut. Tapi tentang hal tersebut wajibnya kita mengimani firman Allah Subhanahu wa taala tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum, ketika mereka melempar pena mereka. Aklam, ayyuhum yakfulu Maryam, siapa di antara mereka yang nanti menaungi, yakful, kafil itu nanti menaungi, mengayomi, kalau kita mau pergi umrah tuh kan ada kafil ya, dalam petik ada pengayomi ya. Kita berada di naungan muasasah siapa nih yang menjamin kita nanti nggak jadi gelandangan di Arab Saudi. Yakfulu Maryam, siapa yang nanti mau menaungi Maryam? Ternyata yang menaunginya adalah Nabi Zakaria. Ini juga ada beberapa yang mengatakan bahwa metode di zaman itu kehidupannya begitu jemaah. Ini anak lahir nanti mau dinaungi siapa? Jikalau orang tuanya penuh dengan keterbatasan. Tapi kalau orang tuanya mampu seperti Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, Sayyidina bapaknya Nabi Abdullah, ini kan orang kaya. Abdul Muthalib itu kan bukan balungan gede lagi jemaah, balungan gajah. Maksudnya saking kaya raya, pemuka kaum, orang terpandang, darah bangsawan. Maka Nabi Muhammad tidak serta-merta langsung diasuh oleh kakeknya, kecuali ibunya juga kaya kan, Bunda Aminah, Abdullah, anaknya orang. Berarti kan bapaknya Nabi Abdullah, ibunya Nabi Siti Aminah, ini kan juga berasal dari darah-darah bangsawan. Maka tidak Nabi terus kemudian dilempar pena, siapa yang mengayomi, mengasuhnya, menjadi kafilnya Nabi SAW. Enggak. Jadi nanti hadirin jamaah yang dirahmati Allah, memang zaman itu ada saat dimana orang itu memilih kafilnya siapa nih, bila mana orang tuanya dirasa tidak mampu. Tapi kalau orang tuanya mampu, maka ia menjadi kafil atas buah hatinya sendiri. Dan sampai sekarang pun masih berlaku enggak? Tapi kan nggak ngundi. Kalau sekarang nggak ngundi. Sekarang berlakunya apa? Oh, anak ini yatim, saya deh yang nanggung tas, biaya sekolah, sepatu, kaos kaki, alat tulis, buku-buku, saya yang membayari. Ada nggak hari ini kayak gitu? Banyak. Meskipun nggak seperti dulu ya. Harus aklamahum, ayyuhum, siapa di antara mereka yakfulu Maryam, yang akan menjadi kafilnya Maryam, dilempar pena mereka. Sekarang mah enggak. Siapa yang mau silakan. Begitu Ibunda, barakallahu fikum. Ada lagi yang akan hendak didiskusikan? Fadhal. Ya. Iya. Keluarga Imran keluarga yang baik, tentu saja iya. Dan Zakaria kan masih keluarga sanak familinya Imran. Masih sanak familinya Hannah. Jadi kan kemarin juga diceritakan bahwasanya keluarga Imran, Hannah, Zakaria ini masih satu keluarga. Sehingga pun yakfulu Maryam, ketika Allah memilihkan Nabi Zakaria untuk mendidik membersamai Maryam, Zakaria ini masih mahramnya Maryam, yang mana masih ada darah daripada Imran, Hannah, dan itu masih satu skup. Jamaah kalau mau mengadopsi anak, makanya lebih dianjurkan kalau bisa anaknya kakak atau anaknya adik. Kenapa? Karena masih keponakan. Keponakan adalah
mahram. Dia saling cium tangan kepada kita saat dia dewasa atau balik, halal sah, tidak berdosa karena dia mahram kita, anaknya kakak, anaknya adik. Tapi kalau dia orang asing, maka enggak. Nah, Allah kuasakan kan didikannya Zakaria masih sanak familinya Maryam, sehingga Allah memudahkan Maryam mengambil ilmu kepada Zakaria. Barakallahu fikum. Begitu hadirin. Soal akhir wujud. Alhamdulillah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan jamaah dan kaum muslimin selalu dirahmati dan diberkahi Allah. Pertanyaan dari YouTube Ustaz dari Ayu Afriliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau izin bertanya, apakah pahala membaca Al-Quran terjemahan dengan Al-Quran Mushaf sama atau ada yang lebih afdal Ustaz? Jazakumullah khairan. Semoga Allah memulakan Ibu Ayu Afriliani yang bertanya skala besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada tentang apakah membaca Quran Mushaf dengan Latinnya itu ada perbedaan pahala. Kata Nabi SAW, alladzina yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u bihi wa huwa alaihi syakkun lahu ajran walladzina yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah. Kata Rasulullah, kalau kamu baca Quran terbata-bata, bahkan engkau belum bisa baca Quran tapi mau berproses lewat baca Latinnya, kamu dapat dua pahala. Pahala yang pertama, pahala karena semangatmu, walau belum bisa terus semangat belajar. Pahala yang kedua karena bacaan Qurannya. Tapi siapa yang baca Quran wa huwa mahirun bih, dan dia mahir dalam membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan hidup nanti dibersamai oleh para malaikat-malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalaupun belum bisa baca Quran tetap dapat pahala apa enggak? Jawabannya dapat pahala. Tapi kalau sama yang mahir beda apa sama? Jawabannya beda. Tentu pahala yang mahir baca Quran jauh lebih tinggi daripada yang terbata-bata atau yang masih terus berproses dalam belajar Al-Quran. Tapi enggak apa-apa. Lebih baik sekarang berproses sebelum nanti diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Ayo berproses, baca Al-Quran, belajar Al-Quran, baca Latin-Latinnya saja, nggak ada masalah. Kalau itu yang dimaksud dari pertanyaan, maksudnya adalah baca Latin sama baca Arabnya beda apa sama? Tentu saja pahalanya beda. Baca Arabnya lebih baik, lebih bagus. Tapi bukan berarti baca Latin juga nggak dapat pahala sama sekali, karena Quran dibaca aja juga dapat pahala jemaah. Quran dibaca aja itu udah dapat pahala. Karena jangan pernah lelah belajar Al-Quran. Semoga Allah berkahi kita dengan Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.